Saya Sunhaji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan dari ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Pak, PPN 12%. Terima kasih ya. Pak, PPN 12% perkembangannya seperti apa Pak? PPN 12% Pak. Kan sudah diberi penjelasan ya. Kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Kira apa yang menyebabkan Gus Miftah ini mengundurkan diri, ya kan? Kalau mengundurkan diri karena kesadaran dia bahwa dia sudah melakukan kekeliruan yang luar biasa, keren. Tapi kalau mengundurkan diri karena dipaksa oleh istana, itu nggak keren namanya. Ya tidak dipaksa lah, misalnya diminta oleh istana, nggak keren namanya. Artinya kesadaran dia tidak bersifat internal tapi eksternal ya. Padahal seorang Gus, kalau memang Gus ya saya kira nggak pantas lah. Nggak pantas menghina tukang es dan menghina Yati Pesek dengan 3 perkataan. Ya, ini mohon maaf, lonte, bajingan, dan susu kadaluarsa. Itu kan satu, mengarah pada perkataan kotor. Yang kedua, mengarah pada umpatan, makian, ya, bajingan. Kemudian yang terakhir, mengarah kepada pornografi. Bayangkan tiga hal dia katakan ya.
Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus, Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Nggih, niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warsena. Dalam Budi. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, sebuah makanan yang kedaluwarsa itu justru juga ada yang manfaatnya. Contohnya apa? Tempe.
Oh, tempe. Tempe bosok. Nggih. Ning ya enak. Tape Bosok. bosok ya. Gudeg. Nah, Kula niku bersyukur Budayati elek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, akhirnya Miftah mengundurkan diri juga sebagai sebagai utusan khusus presiden dalam toleransi beragama, ya. Jadi sobat RH sekalian, sebenarnya hinaan dia terhadap tukang es itu tidak seberapa dibandingkan terhadap Yati Pesek, ya. Cuman bedanya kalau ke tukang es ini ada dimensi publiknya, ya, dimensi yang melibatkan orang kecil yang kata jubir Prabowo atau jubir istana rakyat jelata, ya, yang akhirnya ditutup juga Instagram dia karena diprotes orang ngomong tentang rakyat jelata. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan Gus Miftah ini mengundurkan diri, ya kan? Kalau mengundurkan diri karena kesadaran dia bahwa dia sudah melakukan kekeliruan yang luar biasa, keren. Tapi kalau mengundurkan diri karena dipaksa oleh istana, itu nggak keren namanya. Ya tidak dipaksa lah, misalnya diminta oleh istana, nggak keren namanya. Artinya kesadaran dia tidak bersifat internal tapi eksternal, ya. Padahal seorang Gus, kalau memang Gus, ya saya kira nggak pantas lah. Dua, nggak pantas menghina tukang es dan menghina Yati Pesek dengan 3 perkataan. Ya, ini mohon maaf, lonte, bajingan, dan susu kadaluarsa. Itu kan satu mengarah pada perkataan kotor, yang kedua mengarah pada umpatan, makian, ya, bajingan, kemudian yang terakhir mengarah kepada pornografi. Bayangkan tiga hal dia katakan, ya. Jadi ya wajar lah, karena dia utusan khusus presiden untuk toleransi beragama, ya. Jadi seolah-olah dia yang paling champion dalam hal toleransi beragama. Padahal menurut saya yang dilakukan Miftah sejauh ini bukan mengajarkan toleransi beragama, tetapi memusuhi kelompok-kelompok agama yang kritis terhadap pemerintahan. Begitu kan. Jadi udah kelihatan yang akan dimusuhinya di kelompok 212, kelompok Habib Rizik dan lain sebagainya. Mungkin Abdul Somad juga. Intinya yang dia musuhi dulu pendukung-pendukung Prabowo semua. Begitu kemudian Prabowo gabung sama Mulyono, dia jadi pendukung Prabowo, ya kan, bukan pendukung Mulyono lagi. Jadi saudara sekalian, itu persoalannya, ya. Makanya jangan libatkan apa istilahnya, politik tuh biasa saja sih, ya, asal kita paham kenapa kita punya standing seperti itu. Apakah standingnya moral ataukah standingnya karena kita ingin melipir pada kekuasaan, ya kan? Karena kalau standingnya moral, harusnya kalau dulu anti Prabowo, ya sekarang tetap anti Prabowo, ya kan? Tapi kenapa ketika Prabowo melipir pada kekuasaan langsung dia pro Prabowo? Loh, ini gimana, ya? Jadi melihat orang itu, melihat bagaimana dia kemudian berkolaborasi dengan kekuasaan. Ya, saya nggak pernah mendukung Prabowo. 2019 saya netral karena melihat Jokowi ternyata hanya 2 tahun 3 tahun yang nggak bisa diharapkan lagi setelah itu. Tahun 2014 saya mendukung Jokowi bukan karena pertama tidak ada calon yang lain, kedua dia kelihatan harum, wali kota terbaik dan lain sebagainya. Jadi no regret kalau saya katakan, ya, karena memang pada waktu itu pilihannya either Prabowo atau Jokowi, dan Prabowo kita sudah tahu track recordnya sebagai menantu Orde Baru, ya kan, orang kaya, ada kuda, ya kan. Jokowi dari Bengawan Solo yang katakan yang sederhana dan lain sebagainya. Apakah saya tertipu? Enggak ada pilihan pada waktu itu.
Ya ada tertipu juga lah karena Jokowi kelihatan orang sederhana yang baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Prabowo seperti yang Anda atau kita semua pikirkan sekarang ini? Ya kita harus jujur, ada yang berani mengatakannya dari awal, ada yang masih berharap-harap cemas, apalagi mantan tim-timnya dulu. saya nggak pernah jadi tim suksesnya Prabowo. Ya, karena itu bagi saya ya sudah. Saya hanya menunggu saja apakah Prabowo memang akan mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government yang untuk sementara saya mengatakan belum. Ya, jangan bilang tidak dulu. Apakah dia akan memberantas korupsi? Saya katakan belum. Apakah dia akan merekrut orang-orang terbaik dalam pemerintahan yang tidak korup? Itu tidak. Ternyata katakanlah belum karena masih ada reshuffle dan lain sebagainya. Bahkan saya merasakan kita tidak terasa ada pergantian kekuasaan. Saya tidak berharap untuk direkrut dalam kekuasaan karena dari awal kan saya sudah katakan bahwa saya tetap di luar pemerintahan sampai 2029. Ingat ya 2029, jangan dibilang harus konsisten seumur hidup jadi oposisi lah. Kalau seumur hidup jadi oposisi kapan kita kemudian menjadi bagian dari kekuasaan? Jadi 2029 itu harus time frame-nya harus jelas ya. Oke, kita lihat nih. Yang penting jangan lupa ya acara besok mulai dari pukul 9. Pak Prabowo ada KM50 Pak Prabowo ya. 2 tahun berlalu Yati Pesek masih sakit hati dengan hinaan Gus Miftah. Salahku apa katanya ya. Kemudian dibilang, tapi ada juga memuji Gus Miftah. Martabat Gus Miftah lebih tinggi dibanding Jokowi dan Gibran. Pusilat News. Kemudian Roy Suryo, Taim alias Miftah akhirnya mengundurkan diri. Bagaimana dengan Fufu Vava? Oke, kita baca Yati Pesek dulu ya. Apa yang dikatakannya? Pesinden Yati Pesek ternyata masih sakit hati atas perkataan Gus Miftah 2 tahun lalu yang menyebutnya jelek ya. Kemudian yang menyebutnya jelek hingga membahas soal susu kadaluarsa. Hal itu terungkap lewat konten Eric Estrada di Instagram. Oh ada juga Eric Estrada. Eric Estrada itu Poncherello ya, Poncherello dalam film Chips ya. Lucu dia. Nama aslinya lebih terkenal dibandingkan nama di dalam film Chips itu kan dia Poncherello ya. Di konten tersebut Eric Estrada cerita kalau dirinya sangat terpukul dengan kejadian Gus Miftah yang menghinai fisik Yati Pesek yang sudah dianggapnya ibu sendiri. Dia berharap sekali Gus Miftah mau meminta maaf langsung ke Yati Pesek. Jadi tolong banget Gus Miftah minta maaflah ke seorang legend Yati Pesek karena sampai saat ini dia masih sakit hati walau sudah memaafkan, kata Eric. Yati Pesek ini mengirimkan pesan suara ke Eric terkait perasaannya setelah dihina Gus Miftah. Apa kata Yati Pesek? Hatiku sakit banget. Aku sejak kecil jadi seniman sampai tua juga jaga budaya tidak asal-asalan. Aku di mana saja perhatikan budi pekerti dan tata krama, kata Yati Pesek. Presiden itu juga mengatakan kok sama Miftah dikatain bajingan dan lonte. Salahku ya apa? Aku di sana tidak dibayar. Aku nyari ilmu. Oke. Ya aneh sekali ya. Kok ya orang pasti marah ya. Kemudian sebelumnya beredar video lawas Gus Miftah berbicara dengan Yati Pesek. Di momen itu Gus Miftah secara terang-terangan menghina fisik Yati Pesek. Tak hanya itu, dia bahkan menyebut presiden itu bajingan. Saya bersyukur budaya Yati itu jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik jadi lonte, ujar Gus Miftah di video lawas tersebut. Dan kemudian Gus Miftah resmi mundur ya. Tadi sudah videonya kita dengarkan ya. Katanya keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo serta seluruh masyarakat, ungkap Miftah. Dan dia mengatakan dia tidak ditekan ya. Jadi saya kira semakin dia ditekan ya kan, semakin dia mengatakan tidak ditekan itu menunjukkan sebaliknya ya. Oke, coba kita Roy Suryo Fufu Vava ya. Katanya Fufu Vava kapan? Oke.
Oke. Oh, Dr. KRMT Roy Suryo ya. Dia mengatakan, dia menulis, jadi tidak hanya Dr. KRMT Roy Suryo MKes ya. Jadi dia menuliskan begitu ya. Kita lihat ujungnya saja, dia apa yang dia tuliskan. Jadi intinya dia mengatakan lebih baik Fufu Fafa kapan ya? Ya nanti kita akan bahas secara ini ya, secara tersendiri. Kemudian itu lebih baik katanya martabat Miftah. Enggak juga ya. Coba kalau seandainya tidak ada ini ya. Dan kita juga harus paham ya. Ada satu yang perlu kita ketahui bahwa desakan untuk meminta Gus Miftah mundur itu sudah sampai ratusan ribu ya. Ada beritanya enggak? Jadi enggak juga ini amat ya. Begitu saudara sekalian ya. Saya kira nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana. Yang jelas sobat era sekalian jangan lupa ya. Besok itu pagi saya akan bawa teman-teman lagi memberikan mimbar orasi dan diskusi khusus untuk kasus KM50 ya. Ada KM50 Pak Prabowo, diskusi orasi aktivis dan emak-emak. Nanti ada live streaming di era Refli Harun dan channel lainnya. Sabtu 7 Desember 2024 09.00 17.00 WIB. Hari yang tidak bisa saya lupakan karena ini adalah tanggal perkawinan saya. Dan kebetulan Ridwan Kamil menikah di tanggal yang sama dengan saya ya. Sama tahun 1996 ya. Ya saudara sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua. Kalau Anda menjadi pejabat publik, maka Anda harus pandai-pandai menjaga omongan. Ya, karena ada konsekuensinya pasti ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sedikit ya. Fufu Fafa kan emang gak ngotak. Harusnya sekolah lagi biar pintar kalau ngomong gak asal nguap. Buat pembelajaran Miftah untuk kedepannya supaya ucapannya lebih santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bau busuk biar dibungkus pakai berlian juga pada akhirnya tetap aja baunya kecium juga. Gus Miftah bagus sih, gentle untuk mundur. Kalau Fufu Fafa sih Raikan. Fufu Fafa udah hilang rasa malunya. Tenang aja, Allah akan buka satu persatu kebusukan kaum munafik. Intinya yang bawa ke istana tidak lihat. Equality before the law, persamaan di depan hukum, artinya Gibran harus diproses juga bang. Pak O bilang tadi di Indonesia jarang kalau salah mau mengundurkan diri. Masalahnya dari mana jalannya bisa membuktikan Fufu Fafa akun Gibran Pak Wo? Ganti dong bos parcoknya Wo. Masih ingat blog Medan? Saya hanya mendengarkan ulama yang pernah diundang di RH Channel seperti Ustadz Felix, Ustadz Somad dan lain-lain. Waduh, jangan terlalu percaya saya juga ya. Tapi insya Allah lah ya. Pantau terus sampai yang punya akun diproses hukum. Jadi begini sebenarnya, kalau kita mau melihat ulama yang benar ya, ulama yang tidak punya vested interest itu adalah carilah ulama yang jauh dari kekuasaan. Kalau ulama itu jauh dari kekuasaan, maka satu saringan kita sudah lalui. Yaitu tidak pantas ulama itu berdekat-dekatan dengan kekuasaan. Ya kan? Yang katanya, apa kata Babe Haikal ya? Yang apa istilahnya? Daging yang dilalat, dikerubungi lalat itu lebih baik daripada seorang ulama yang datang ke tangga istana ya. Jadi itu satu saringan. Nah saringan kedua ya tentu apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi kalau ada ulama yang dekat-dekat dengan kekuasaan, saya udah curiga. Ulama ini ingin kenikmatan hidup saja ya. Apalagi ulama yang jualan, aduh kita nggak bisa percaya lagi ya. Ya, ulama sambil jualan itu aduh kacau juga. Apakah boleh? Ya boleh, tetapi kan kita harus mempercaya orang yang memang berjuang menyampaikan sesuatu secara genuine. Bukan yang pasang tarif tentunya. Kalau yang pasang tarif ya agak berat juga kita.
Itu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, besok kita akan bahas tentang KM50. Mudah-mudahan yang diundang datang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.